Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua, yang selalu luar biasa untuk orang toh. Iya, jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 35 dengan judul Yosia Taat pada Tuhan, dan pembacanya terdapat dalam Perjanjian Lama. Torang balik ulang di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 25. Tapi sebelum itu, Inci mau sapa dulu untuk Inci pe anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, torang semua diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum kita mulai, mari torang minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang. Ya, torang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, Allah Bapa di sorga, sahabat kami anak-anak kecilmu. Saat ini kami akan membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Engkau taruhkan hikmat bagi kami, sehingga dengan hikmat yang Kau beri, kami boleh mengerti, bahkan memahami, dan wujud nyata boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di mana saja kami pergi dan berada, Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, bersedialah kami mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari sama-sama dengan Inci membuka Alkitab. Inci so bilang tadi terdapat dalam Perjanjian Lama. Torang balik ulang ke kitab Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 dengan judul Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Bunyinya demikian. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dari Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan-perkataan yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai ke Betsheba. Dirobohkannya juga bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem, karena mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.
Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Bet Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan, Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasya di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mesbah dan bukit pengorbanan itu dirobohkannya dan batu-batu dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria dibuat oleh Raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia. Dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian itu. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim berhala-berhala di segala dewa kejikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menempati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Demikianlah firman Tuhan. Torang dikatakan berbahagia jika torang memelihara firman dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik, minggu lalu torang belajar tentang Raja Usia. Torang solia dia jadi raja umur 16 tahun. Berarti menginjak remaja kan. Tapi Tuhan percayakan dia mau pimpin kerajaan Yehuda karena ia hidup benar di mata Tuhan. Nah, kali ini torang mau belajar tentang Raja Yosia. Torang so baca tadi di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 25. Panjang kan torang baca, tetapi ada di situ ditulis tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Sebelum Inci lanjut, Inci mau tanya. Nah, kalau tadinya torang nakal, suka zaman nyao,
Toh nyendak jadi ngarpa mama dem papa. Nah, pasti mama dem papa apa? Nyendak sayang toh. Paling mak dem papa apa? Kecewa aduh kasihan tapi anak sebegitu. Kapan dia sudah jaga dengar kapa kita. Nah, bukan cuma mama dem papa. Paling kalau orang nyendak dengar pak ibu guru atau bapak guru pasti dorang apa? Kecewa. Aduh kamai kapan nih anak-anak sebegini. Nah, adik supaya mama dem papa sayang ulang, adik berarti orang mesti apa? Berubah tuh, terus mesti berubah tuh dari tadinya penyanak jaga dengar mama dan papa tuh pamalawang so berubah dalam arti dia so bertobat. Kita sudah mau lagi melakukan hal yang apa yang jahat yang merugikan diri sendiri tuh nantinya mama dan papa sudah nak sayang empat orang mama dan papa kecewa bukan main mama ada piara dari kecil kasih ada kasih besar dengan kasih sayang kita membalas begitu kita mau berubah. Nah supaya mama dan papa sayang ulang orang mesti berubah. Begitu juga dengan Raja Yosia yang mengadakan pembaharuan di mana di kerajaan Yehuda. Karena ini Yosia ini ada dorang angkat pada dia jadi raja dia umur berapa? Umur 8 tahun adik-adik. Karena DP papa Raja Amon so mati karena apa? Itu pegawai istana bersekongkol untuk membunuh Raja Amon. Makanya Raja Amon adik-adik baru 2 tahun memerintah. So dorang bersekongkol untuk apa? Untuk membunuh Raja Amon. Maka dengan sendirinya ini Raja Yosia dorang angkat jadi raja walaupun DP umur baru 8 tahun. Aduh, kira-kira ada yang sama Kang? Adik-adik, ada yang umur 8 tahun adik-adik? Paling kelas 2 atau kelas 3. Nah, dia masih kecil. Masih perlu bimbingan, masih perlu arahan, masih perlu pengajaran. Tapi adik-adik, dorong sepakat mau angkat Pak Yosia menjadi raja. Nah, adik-adik, walaupun ini Yosia ini adik-adik, dia hidup bersama dengan DP papa Raja Amon. Ini Raja Amon adik-adik jahat di mata Tuhan. Dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Sama dengan DP kakek Raja Manasya. Ini DP kakek dan DP papa tidak benar di hadapan Tuhan. Dan dua menyimpang ke kiri dan ke kanan adik-adik. Jadi walaupun ini DP papa dan DP kakek ini orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi ini Yosia tidak terpengaruh adik-adik. Ini Yosia ini adik-adik dikatakan dalam Alkitab dia seorang yang benar. Iya, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, nyendak pengaruh berarti adik-adik. Walaupun DP papa dan DP kakek hidup tidak benar di hadapan Tuhan, nyendak pengaruh dia. Karena apa adik? Karena dia diajar oleh Nabi Sefanya, Nabi Yeremia, dan Nabi Hulda. Nah adik-adik suatu ketika ini Nabi perempuan ini Nabi Hulda adik-adik bilang Tuhan ada berfirman Tuhan mau kasih malapetaka, Tuhan mau kasih hukuman pak kerajaan Yehuda karena dorang so hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kasih malapetaka, Tuhan mau hukum. Jadi setelah 8 tahun DP pemerintahan, nah berarti dia seumur berapa? 16 tahun. 16 tahun adik-adik dia memerintah, dia ingin mengadakan perubahan, dia ingin mengadakan pembaharuan. Tapi adik-adik dia mau bukan cuma dia, tetapi semua bangsa Israel, semua bangsa yang ada di kerajaan Yehuda. Makanya adik-adik dimulai dengan pertama adik-adik dia kumpul adik-adik tua-tua Israel, mulai yang kecil adik-adik sampai yang besar, itu nabi-nabi, itu imam-imam, masuk di mana? Di rumah Tuhan. Dan ada dorang mengikat perjanjian. Dorang sama-sama mengikat perjanjian untuk hidup mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, adik-adik, makanya adik-adik yang dilakukan oleh Raja Yosia adik-adik, dia kumpul sama orang untuk masuk di rumah Tuhan dan mengikat perjanjian bahwa mereka semua hidup ikut Tuhan adik-adik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, nyandak leo-leo, mesti betul-betul mau ikut Tuhan. Ya adik, kemudian dorang menyimpang di rumah Tuhan. Nah, pada waktu dorang menyimpang di rumah Tuhan, adik, ini Nabi Hilkia, adik,
ada temukan kitab apa? Kitab suci yang lama so hilang adik-adik. Nah, ini Raja Yosia bilang, baca Akab. Ini Nabi Hilkia adik-adik, baca tuh kitab suci. Nah, setelah mendengar kitab suci dibacakan adik, ini Raja Yosia kok iakan DP baju. Dia robek ada di DP baju. Kok dia menangis. Dia bilang, aduh kasihan. Tapi bangsa kasihan ini, bangsa Israel. Aduh, tapi bangsa kerajaan Yehuda ini kasihan. So melakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya dia suka membuat perubahan, tetapi dia suka bukan cuma dia, tetapi semua bangsa Israel, semua kerajaan Yehuda. Nah, makanya apa yang dia buat? Nah, ini yang orang mempelajari pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia seperti judul di pembacaan orang tadi. Nah, dia panggil itu Imam Hilkia dan imam-imam lain dan para penjaga-penjaga pintu dia suruh kasih keluar tuh barang-barang perkakas-perkakas pemujaan kepada dewa Baal dan dewa Asyira dan kepada tentara langit dia suruh kasih keluar sama kon dibilang bakar semua kon dorang bawa keluar kota Yerusalem ke padang Kidron, dorang bakar semua kasih habis. Nah, selain itu dia pecat semua itu apa? Semua itu imam dewa-dewa asing yang diangkat oleh raja-raja Yehuda sebelumnya. Nah, kemudian semua tuh tiang-tiang bait Allah di Yerusalem dirobohkan, dicopot dan dikeluarkan untuk dibakar. Tumbuh menjadi abu. Abu dia campakkan di kuburan rakyat jelata. Nah, kemudian bukan cuma itu itu semua tempat-tempat pelacuran bakti yang ada di bait Allah dirobohkan sama sekali. Dan semua tempat-tempat pembakaran dibersihkan sama sekali Nah, bukan cuma itu semua itu tempat-tempat persembahkan korban. Saat itu dorang anak-anak dorang jaga dikasih sebagai korban kepada dewa Molok. Maka semua itu tempat-tempat persembahkan korban anak-anak kepada dewa Molok dibersihkan sama sekali Selain itu semua kuda-kuda dan kereta-kereta untuk dewa matahari dibakar habis. Dan semua misbah-misbah yang didirikan oleh Raja Ahaz, Raja Manasye diremukkan sama sekali. Nah, selain itu semua bukit-bukit yang didirikan oleh Raja Salomo untuk Asiterot dinajiskan. Nah, dinajiskan oleh raja. Dan semua tugu-tugu berhala dipecahkan serta tiang-tiang berhala ditebang. Nah, dan satu lagi, kalau waktu itu sudah lama sekali, semua berpuluh-puluh tahun orang nyandak bikin Paskah atau orang nyandak rayakan Paskah. Tetapi di zaman Raja Yosia diadakan perayaan Paskah kembali. Jadi ada sekitar 12 pembaruan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Raja Yosia. Nah, di sini orang lihat bagaimana keberanian, kegigihan Raja Yosia mengadakan perubahan atau mengadakan pembaruan di kerajaan Yehuda. Karena orang sudah biasa, orang hidup dengan raja sebelumnya, DP Papa Raja Amon dan DP kakek Raja Manasye dengan tidak taat kepada Tuhan, bertolak belakang dengan Tuhan, nyandak dengar Pak Tuhan. Tetapi Yosia supaya Tuhan tidak menumpahkan hukuman maka Yosia mengadakan perubahan. Walaupun pada akhirnya setelah Yosia mati, maka tetap Tuhan menghukum kerajaan Yehuda karena orang kembali berbuat tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Yosia dia taat kepada Allah. Orang lihat karena ketaatannya kepada Allah dia mau itu kerajaan Yehuda nyandak Tuhan menghukum. Karena apa? Karena dosa dan kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya dan kakeknya yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan memakai berhala-berhala kejijikan sehingga membuat Tuhan Allah marah. Makanya Tuhan berjanji akan menghukum kerajaan Yehuda walaupun itu hukuman itu ditunda karena Raja Yosia. Orang lihat karena ketaatan Raja Yosia kepada Allah, maka inilah pembaharuan yang dilakukan oleh siapa? Oleh
Yosia. Toh dia menjauhkan itu tugu-tugu berhala, dia menjauhkan itu bukit-bukit pengorbanan tuh, itu anak-anak yang biasa duran jaga semakan para jamur semua dia bakar semua habis DP tanpa. Makanya dia adakan pembersihan. Nah, begitu juga torang. Kalau torang hidup tidak taat kepada Tuhan, melakukan hal yang tidak benar, pamalawang orang tua, pamannya orang tua, ya suka pukul teman, suka menyakiti teman, iri hati, dengki. Ya, Tuhan yang tidak suka kalau torang begitu tuh adik-adik. Iya, tetapi kalau torang berubah, iya, torang mengadakan perubahan, pasti apa? Tuhan senang pada orang tuh. Nah, adik-adik, mari torang sama dengan Raja Yosia menjauhkan berhala-berhala dari kehidupan torang, sama dengan Raja Yosia ada jauhkan berhala-berhala di tanah Yehuda, di kerajaan Yehuda. Toh bukan lagi adik-adik torang mau singkirkan berhala-berhala dalam bentuk patung atau berhala-berhala penyembahan, nyanda. Tetapi torang mau singkirkan itu berhala-berhala zaman sekarang. Apa itu adik-adik? Ya, HP. Toh sementara Inci dah berdoa, napa lain ada bermain-bermain HP. Mau ibadah bukan mau Alkitab, tetapi bawa HP supaya mau dapat bermain. Toh iyo, sama begitu. Jawab ibadah ku mau HP, ku bermain di tempat ibadah, sama begitu. Nah, HP itulah yang merupakan berhala-berhala masa kini. Apalagi selain HP. Nah, torang lihat tuh berhala-berhala masa kini yang mengganggu orang adalah apa? Uang. Tuh anak-anak sekarang mau suruh Dela bila bisnis sana mak 1.000 dulu, pakai sewa lagi tuh. Kadangkala juga jadi itu berhala berupa apa? Kemalasan. Tuh sembilan berapa kali tuh, iyo minggu lalu tuh kemalasan. Jadi berhala yang paling mengganggu orang kehidupan tuh. Mau pi ibadah malas. Ujang-ujang lenci. Aduh, biar juta mau tidur. Nah, mau baca Alkitab malas. Tapi kalau membuka HP rajin tuh. Jadi ada saja berhala-berhala dunia, berhala-berhala zaman sekarang yang mengganggu orang hidup. Nah, orang mesti sama dengan Raja Yosia, mesti singkirkan itu dan orang dekatkan orang hidup kepada Tuhan. Karena apa? Jadi ketika orang dekat dengan Tuhan, orang jauhkan tu dosa. Karena dosa itu apa? Membuat orang hubungan dengan Tuhan jauh. Ada dosa menjadi celah. Iblis mau masuk supaya orang apa? Mau berontak terhadap Tuhan, mau hidup dengan Tuhan, ini mau taat pada Tuhan, ini mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi iya, dosa merusak semuanya. Sama dengan dosa yang dilakukan orang-orang Yehuda tuh, kerajaan Yehuda. Karena dosa, orang Tuhan bilang mau hukum, kasih malapetaka. Tapi hukuman itu ditunda karena Raja Yosia, raja yang taat kepada Allah. Makanya sesudah Yosia dia mendapat perhentian, maka Tuhan menghukum bangsa Yehuda. Nah, itulah Inci bilang Yehuda dibuang ke Babel. Jadi adik-adik, marilah orang hidup bersih di hadapan Tuhan, hidup taat, patuh, dan setia pada Allah. Seperti judul Bina Anak Pelajaran 35, Yosia taat kepada Allah. Semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang beribadah pagi hari ini, boleh katakan torang taat kepada Allah. Jangan torang bermuka dua, jadi iya sama dengan itu bangsa Israel, kerajaan Yehuda tuh orang bermuka dua. Satu sisi dorang menyembah Tuhan, tapi sisi yang lain dorang menyembah berhala. Torang juga begitu. Jangan torang kudus di waktu ibadah. Setelah habis ibadah, torang kembali pada torang bersifat semula. Jadi itu sifat yang nyanda menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, marilah kita taat kepada Allah dengan hidup kudus. Walaupun itu sulit orang lakukan, tapi minta Roh Kudus tuntun orang melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan, supaya dari kecil teranjak-anjak sampai besar terbawa-bawa. Makanya so biasakan dari kecil untuk hidup taat kepada Allah, maka sampai besar adik-adik iman dan pengharapan orang kuat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan tetap memberkati orang. Hidup adalah anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Maka Tuhan bilang sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kepada kami
untuk berubah dari kelakuan kami yang tidak baik, untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia, patuh, dan tunduk kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan melalui firman-Mu untuk selalu taat kepada Allah seperti Raja Yosia, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Rindulah kami seperti itu Bapa. Roh Kudus berkuasa atas kami sehingga kehidupan kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.